Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait bocoran soal TKA Geografi Part 2 UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, bagi adik-adik yang belum nonton, silahkan nonton di part 1. Nah, ini part 2-nya. Video ini cocok untuk adik-adik yang sebentar lagi akan mengikuti tes UTBK SBMPTN tahun 2022, khususnya gelombang 2 ya. Jadi tonton terus video ini. Oke, soal yang pertama, Jepang merupakan negara yang memiliki angka natalitas yang cukup rendah. Maka dari itu perlu adanya faktor pronatalitas yang dilakukan. Salah satu faktor pronatalitas adalah apakah pembatasan tunjangan anak, atau B, ketentuan batas umur menikah, atau C, pemberian hadiah bagi ibu yang melahirkan, atau D, menggunakan alat kontrasepsi, atau yang E, pemerintah mengurusi masalah pernikahan. Nah, apa nih jawabannya adik-adik? Nah, sebelum kita menjawab soal ini, tentu kita harus memahami apa sih makna natalitas dan pronatalitas. Nah, jadi angka kelahiran penduduk di beberapa negara berbeda-beda tergantung beberapa faktor. Terdapat dua faktor untuk memahami kelahiran, yaitu faktor natalitas dan antinatalitas ya. Pronatalitas artinya faktor pendukung kelahiran penduduk, sedangkan antinatalitas adalah faktor yang tidak mendukung terhadap kelahiran. Jadi ada namanya pro, ada namanya anti ya. Kalau pro itu berarti mendukung terhadap kelahiran, sementara yang antinatalitas itu yang tidak mendukung ya. Nah, ada pun beberapa faktor yang menjadi pemicu pronatalitas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan usia muda atau di bawah umur, yang diartikan jika seseorang wanita sudah menikah dalam usia muda, kesempatan reproduksi atau melahirkan menjadi lebih lama. Jadi kesempatan mempunyai anak juga lebih banyak. Nah, yang kedua, rendahnya tingkat kesehatan yang menyebabkan banyaknya bayi yang meninggal. Sehingga orang tua memiliki kecenderungan untuk mempunyai lebih banyak anak. Jadi jika terdapat anak yang meninggal, maka dianggap masih ada cadangannya. Kemudian yang ketiga, jaminan untuk hari tua ada yang merawat ya. Jadi kalau ada anak, nanti hari tuanya ada anak yang merawat ya. Ini merupakan sebuah persepsi yang kerap ditemui di beberapa negara termasuk Indonesia. Banyaknya anak dinilai sebagai sebuah indikasi untuk menjamin hari tua. Kemudian yang keempat, pemberian hadiah bagi ibu yang baru melahirkan. Nah, pemberian hadiah dari pemerintah banyak dilakukan di Jepang bagi ibu yang baru melahirkan. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendongkrak angka kelahiran di sana. Jadi, dari penjelasan tadi, jawaban yang paling pas adalah yang C ya. Pemberian hadiah bagi ibu yang melahirkan. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah Jepang karena orang-orang Jepang itu biasanya karena kesibukan kerja, mereka itu sekarang menikah cepat ya. Bahkan ada yang tidak menikah sama sekali sampai meninggal. Nah, itu yang menjadi faktor penyebab Jepang merupakan salah satu negara yang pertumbuhan penduduknya yang cukup rendah ya. Nah, jadi untuk menanggulangi masalah itu, maka pemerintah Jepang akan memberikan bagi ibu yang melahirkan supaya ibu-ibu itu akan termotivasi untuk melahirkan anaknya ya. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang C ya. Oke, lanjut. Menurut Alfred Wegener, benua tidak selamanya berada pada tetap, melainkan terus bergerak sepanjang waktu atau terapung. Alfred Wegener dalam teorinya mengatakan bahwa pada awalnya terdapat satu benua besar, superkontinen, yang dinamakan Pangea. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya penemuan kesamaan fosil di berbagai tempat yang terpisah. Hal tersebut yang menjadi alasan kuat untuk mendasari hipotesis teorinya karena apakah fosil hewan sulit ditemukan dan dipindahkan sehingga mustahil bila daerah tersebut tidak bersatu pada masa lampau? Atau yang B, apabila satu benua besar mengalami perpecahan, maka dapat dipastikan fosil dari hewan dan tumbuhan akan terpisah. Atau yang C, fosil yang ditemukan di suatu negara, satu dengan negara lainnya mempunyai kemiripan karena adanya evolusi dari hewan yang sama. Atau yang D, apabila kedua benua dulunya bersatu, maka pada waktu yang bersama di masa lampau pernah hidup hewan yang sama. Atau yang E, fosil hewan yang ada di tempat terpisah merupakan hasil pergerakan pada masa lampau. Nah, mana ini jawabannya adik-adik? Nah, jadi untuk membuktikan konsep bahwa awalnya bumi ini hanya terdapat satu benua besar, Alfred Wegener mempelajari rekaman fosil masa lalu. Apabila benua dulunya bersatu, maka pada waktu yang bersamaan pernah hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sama.
Alfred Wegener menemukan fosil binatang reptil Mesaurus di selatan Brasil dan selatan Afrika. Nah, reptil Mesaurus tidak dapat berenang. Ini mengindikasikan bahwa tempat ditemukan fosil Mesaurus dulunya adalah daratan yang sama atau bergabung dan sekarang terpisah akibat pengaruh gerakan tektonik lempeng ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Apabila kedua benua dulunya bersatu, maka pada waktu yang bersamaan di masa lampau pernah hidup hewan yang sama ya. Itu ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang D ya. Oke, lanjut. Indonesia akan mengalami puncak bonus demokrasi pada tahun 2030. Banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan, akan tetapi jika tidak diantisipasi dengan baik justru akan berdampak negatif. Misalnya seperti tingginya angka pengangguran yang dapat terjadi karena apakah kualitas lapangan pekerjaan yang kurang memadai bagi masyarakat Indonesia, atau yang B, pertambahan penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan, atau yang C, penduduk usia lanjut yang sangat banyak tidak memaksimalkan lapangan pekerjaan pada saat usia produktif. Atau yang D, kuantitas penduduk usia muda menjadi sedikit sehingga tidak memicu adanya lapangan pekerjaan. Atau yang E, lapangan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat pesisir. Nah, mana nih yang pas jawabannya adik-adik? Jadi, bonus demografi adalah suatu keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif. Banyaknya penduduk usia produktif yang akan memperebutkan dan mencari pekerjaan harus diimbangi dengan banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan. Maka dari itu, terbukanya lapangan kerja baru merupakan salah satu langkah penting yang harus ditempuh pemerintah dalam menyambut bonus demografi Indonesia. Bila tidak, maka salah satu dampak yang timbul adalah tingginya angka pengangguran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Pertambahan penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan. Tadi kan penduduknya usia produktifnya tinggi, tapi lapangan pekerjaannya kalau tidak diimbangi maka akan menambah angka pengangguran ya. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, lanjut. Penentuan pemilihan lokasi industri dilakukan untuk meminimalkan biaya produksi. Sebab suatu industri didirikan dekat dengan lokasi ketersediaan bahan baku jika bahan baku yang digunakan mudah rusak. Apakah jawabannya A jika pernyataan benar alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau yang B jika pernyataan benar alasan benar dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau yang C jika pernyataan benar dan alasan salah? Atau yang D jika pernyataan salah dan alasan benar? Atau yang E jika pernyataan dan alasan keduanya salah? Mana nih jawabannya adik-adik? Nah, industri merupakan suatu kegiatan yang pada dasarnya memproses suatu komoditas agar nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan hidup masyarakat. Penentuan pemilihan lokasi industri didasari oleh beberapa faktor yang semua tujuan sama, yaitu meminimalkan biaya produksi agar keuntungan semakin besar. Industri didirikan dekat dengan lokasi ketersediaan bahan baku jika didasarkan oleh pertimbangan berikut. Yang pertama, bahan baku yang digunakan mudah rusak. Kemudian biaya angkut bahan baku lebih mahal dibandingkan biaya angkut barang jadi. Kemudian bahan baku lebih berat dibandingkan barang jadi. Jadi, pernyataan yang benar ya, penentuan pemilihan lokasi industri dilakukan untuk meminimalkan biaya produksi ya. Namanya juga usaha ya. Jadi, sebisa mungkin untuk meminimalkan biaya produksi sehingga keuntungannya juga besar ya. Nah, alasannya suatu industri didirikan dekat dengan lokasi ketersediaan bahan baku jika bahan baku yang digunakan mudah rusak. Nah, ini juga salah satu dari 3 alasan kenapa pentingnya industri didirikan dekat dengan lokasi ketersediaan bahan baku ya. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar. Kemudian apakah pernyataan dan alasan ini punya hubungan sebab akibat? Nah, tidak ya. Jadi pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi pilihan tepat adalah yang B ya. Oke, lanjut. Suatu kota dapat menjadikan tempat pembuangan sampah akhir atau TPA sebagai sumber bahan baku untuk tenaga listrik. Sebab TPA sampah menghasilkan gas CH4 atau metana ya, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik. Nah, apakah A jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau B jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau yang C jika pernyataan benar dan alasan salah? Atau yang D jika pernyataan salah dan alasan benar? Atau yang E jika pernyataan dan alasan keduanya salah? Nah, mana yang benar adik-adik? Jadi, tempat pembuangan akhir atau kita kenal sebagai TPA
dapat diartikan sebagai sumber energi listrik di kota yang sering disebut juga sebagai pembangkit listrik tenaga sampah ya, PLTSA ya. Nah, hal tersebut karena TPA sampah dapat menghasilkan gas metana ya, atau gas CH4 yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Jadi, pernyataan ini sudah pas ya, suatu kota dapat menjadikan tempat pembuangan sampah akhir sebagai sumber bahan baku untuk tenaga listrik karena alasannya sampah menghasilkan gas CH4 ya, atau metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik. Jadi pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Jadi jawaban pas adalah yang A ya. Oke, lanjut. Dalam pengembangan wilayah, pembangunan desa harus memiliki 3 unsur penting, yaitu adanya pusat, wilayah terpengaruh, dan jaringan transportasi. Sebab desa-desa yang termasuk dalam pengaruh pusat pertumbuhan disebut dengan hinterland ya. Apakah A jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau B jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau yang C jika pernyataan benar dan alasan salah? Atau yang D jika pernyataan salah dan alasan benar? Atau yang E jika pernyataan dan alasan keduanya salah? Nah, mana nih yang benar adik-adik? Jadi, dalam pengembangan wilayah, pembangunan desa harus memiliki 3 unsur penting, yaitu adanya pusat, wilayah terpengaruh, dan jaringan transportasi. Sudah benar ini ya. Jadi pernyataannya sudah benar. Nah, kita lihat lagi alasannya. Nah, pengembangan lahan tidak akan terjadi tanpa sistem transportasi. Sehingga jaringan jalan yang direncanakan secara tepat akan membuat proses perpindahan berlangsung lebih cepat. Dalam kaitannya dengan desa yang lain, desa dapat dibagi-bagi berdasarkan perannya. Desa yang memiliki potensi diberikan fungsi sebagai pusat pertumbuhan, disebut sebagai desa pusat pertumbuhan atau DPP. Dan desa yang termasuk dalam jangkauan pengaruh pusat pertumbuhan disebut dengan desa hinterland ya, hinterland ya, atau DH. Jadi pernyataan sudah benar ya, dan alasannya juga sudah benar, tapi keduanya ini tidak memiliki hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang pas adalah jawaban yang D. Baiklah adik-adik, tidak terasa kita sudah pada soal yang terakhir. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke media sosialnya. Demikian, kakak doakan semoga adik-adik yang ikut UTBK tahun 2022 dapat menyelesaikan soal atau menjawab soal dengan baik dan benar, sehingga mudah-mudahan bisa menembus jurusan kampus impian yang sama ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.